Kemudian kelima, kontras atau kontras ini merupakan elemen desain yang ingin kalian buat bertentangan dengan elemen desain lainnya, sehingga nanti menjadi pusat perhatian. Balik lagi ke prinsip yang keempat ini ya. Kemudian terakhir ada irama atau rhythm, ini tuh pengulangan elemen desain pada desain kalian. Ini maksudnya biar apa? Biar balik lagi ke prinsip pertama, biar desain kalian itu terlihat satu kesatuan gitu dari temanya. Seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah cukup paham, Pak. Bapak, ada yang mau tanyain sih, agak kepo. Oh, Risma ada Boleh. pertanyaan, boleh. Apa Risma? Ini tuh ya yang prinsip itu ada 6. Nah, itu tuh kira-kira dalam satu desain tuh harus selalu digunakan gak sih Pak semua prinsipnya kayak gitu? Oh, oke. Terima kasih sebelumnya Narisma atas pertanyaannya. Bapak jawab ya. Dalam sebuah desain bisa dibilang harus menerapkan semua prinsip ini. Kenapa? Karena selain membuat desain kalian ini terlihat estetis atau indah gitu ya di mata orang lain, penerapan semua prinsip itu bisa membuat pesan yang ingin kalian sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik gitu, Narisma. Oh, oke Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya, Narisma. Mungkin ada pertanyaan lain, anak-anak? Oke, mungkin cukup ya, bisa dipahami untuk sampai saat ini. Nah, selanjutnya Bapak ada contoh poster film nih. Mungkin ada yang bisa ini nggak menyebutkan prinsip apa aja yang terdapat pada poster film ini? Saya izin menjawab, Pak, boleh? Oh, Alana? Iya, boleh Alana. Ya, kalau menurut saya sih, Pak, salah satu prinsip ya yang bisa saya lihat tuh prinsip kontras, Pak, di poster ini. Di mana Hmm, prinsip kontrasnya tuh si judulnya ya dibuat merah, mencerah, merah cerah gitu, Pak, dibanding dengan backgroundnya gitu. Buat jadi pusat perhatian si poster ya, Pak. Nah, pintar, Alana benar ya. Jadi prinsip yang bisa dilihat dari poster ini itu ada prinsip kontras, di mana si fontnya itu dibuat merah biar terlihat menjadi pusat perhatian. Nah, selain itu ada prinsip satu kesatuan, di mana pemilihan font dari judul filmnya juga dipilih font yang terkesan horor, karena ini emang posternya itu poster film horor gitu ya. Kemudian ada juga prinsip keseimbangan, di mana informasi yang disampaikan tuh dibuat simetris, rata tengah. Kan pusat perhatian dari fotonya tuh ada di tengah ya, di jendela ini. Kemudian judul film juga disimpan di tengah gitu, layoutnya tuh. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari teori mengenai pengertian citra digital bitmap, kemudian prinsip penggabungan terus dengan citra bitmap, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Anak-anak? Kalau saya cukup sih, Pak. Oh, cukup. Oke, kayaknya udah paham semua lah ya. Insya Allah. Nah, selanjutnya ada ini nih, mini quiz. Buat melihat seberapa paham sih kalian terhadap teori yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ini gampang sih, anak-anak. Nah, soal pertama. Citra bitmap merupakan citra berbasis titik-titik-titik dengan resolusi standar atau minimal titik-titik PPI. PPI itu pixel per inch. Mungkin ada yang bisa menjawabnya? Itu Pak, A ya, yang alien di boy. Nah, iya benar, Narisma pintar. Jawabannya A. Jadi citra bitmap merupakan citra berbasis pixel dengan resolusi standar atau minimalnya 72 ppi. Nah, tapi ya anak-anak ingat ya, kalau misalkan kalian masukin angka 72 ppi, hasil citra bitmapnya tuh bisa dibilang kurang HD gitu. Nah, biar HD kalian bisa masukin angka 300 ppi. Oke, Narisma tadi udah benar. Soal nomor 2. Kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari prinsip. Ada yang bisa menjawabnya? Gimana nih? Julia mungkin bisa menjawab, Julia? Apakah Julia ada? Aku Pak mau jawab Pak. Oh iya, boleh.
Jawabannya B, Pak. Unity, kesatuan. Nah, benar ya. Jadi kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari prinsip unity. Oke, pinter. Nah, soal nomor 3. Pengulangan dari elemen desain merupakan pengertian dari prinsip. Oh, izin jawab, Pak. Oh, boleh, Julia. Jawabannya C, Pak, yang ritme. Oh, betul, Julia. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, pengulangan dari elemen desain merupakan pengertian dari prinsip ritme. Oke, soal selanjutnya ada penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah pengertian dari prinsip. Kontras bukan, Pak, yang tadi kayak contoh di poster tadi. Nah, betul banget ya, Willy. Jadi, penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya itu adalah pengertian dari prinsip kontras. Kayak contoh yang udah tadi Bapak paparkan ya. Oke, ini ada soal terakhir. Perbandingan skala elemen desain merupakan pengertian dari prinsip. Dan bisa jawab? Saya izin menjawab, Pak. Oh, boleh, Alana. Ya. Jawabannya A bukan, Pak? Proporsi. Ya, betul sekali, Alana. Jadi jawabannya itu perbandingan skala elemen desain merupakan pengertian dari proporsi. Nah, bisa Bapak simpulkan ya, kayaknya anak-anak di kelas ini udah pintar-pintar mengenai teori pengertian dari citra bitmap dan prinsip dalam menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, selanjutnya Bapak mau melakukan praktek nih, yaitu menggabungkan teks dengan citra bitmap dengan teknik clipping mesh.